Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Nama saya Isra Semanawati. Saya mahasiswi Universitas Pancasakti tahun angkatan 2018. Di sini saya akan membahas tentang tugas UTS saya, yaitu bahasa anak usia dini yang dibimbing oleh Ibu dosen Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Dimulai, bismillahirrahmanirrahim. Bahasa anak usia dini. Sistem simbol yang digunakan untuk berkomunikasi dengan orang lain melalui sistem suara, kata, pola yang digunakan manusia untuk menyampaikan pertukaran pikiran dan perasaan. Oxford Advanced Learner Dictionary. Alat penghubung atau komunikasi antara anggota masyarakat yang terdiri dari individu yang menyatakan pikiran, perasaan, dan keinginan dengan secara verbal maupun visual. Bromley 1982. Lalu di sini ada 3 hal penting sumber pembelajaran bahasa anak, yaitu perlunya rangsangan, kedua adanya interaksi antara anak dari berbagai usia, ketiga saling membelajarkan antara kita. Ya, lalu bersumber pada orang dewasa atau pendidik. Lalu memberikan dukungan terhadap apa yang diucapkan anak untuk menggali kemampuan berpikir anak. Ya, di sini fungsi bahasa yaitu alat untuk mengekspresikan diri, lalu alat komunikasi, alat mengadakan integrasi dan beradaptasi dengan lingkungan sosial dan situasi tertentu. Lalu alat kontrol sosial. Ya. Lalu di sini ada tujuan khusus untuk komunikasi. Tujuannya adalah bahasa reseptif, yaitu menangkap atau memahami. Kemudian bahasa ekspresif, yaitu kemampuan untuk menyampaikan apa yang menjadi keinginannya. Lalu komunikasi nonverbal dan memori pendengaran dan membedakan. Di sini ada tujuan komunikasi nonverbal, yaitu membantu anak-anak mengekspresikan atau kata kerja dengan objek perasaan dan emosinya melalui ekspresi wajah. Nah, di sini membantu anak mengekspresikan keinginan dan kebutuhannya melalui gerak tubuh dan tangan. Mendorong anak untuk menggunakan kontak mata ketika berinteraksi dengan orang lain. Lalu membantu anak untuk mengirim sinyal komunikasi nonverbal yang selaras dengan pesan verbal. Di sini ada aspek pengembangan bahasa anak usia dini, yaitu mendengarkan. Pertama, mendengarkan, kedua, berbicara, lalu membaca dan menulis. Lalu ada teknik-teknik pengembangan bahasa, yaitu bersenandung, bernyanyi pada anak, lalu membaca buku, membaca sajak atau puisi, lalu bercerita atau storytelling. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Ibu dosen. Yang terhormat, selamat siang teman-teman semuanya. Ya, perkenalkan, nama saya Novian Nandia Ulansari dari program studi pendidikan anak usia dini Universitas Pancasakti Bekasi. Pada hari ini saya akan mempresentasikan mengenai hakikat kelompok bermain. Dosen pengampu oleh Ibu Hani Ari Rahmani MPD dengan bidang studi atau mata kuliah kegiatan pendidikan anak usia dini. Oke. Hakikat pendidikan anak usia dini. Pendidikan anak usia dini menurut Permendikbud nomor 137 tahun 2014 adalah jenjang pendidikan sebelum jenjang pendidikan dasar yang merupakan suatu upaya pembinaan yang ditujukan bagi anak sejak usia dini dari lahir sampai dengan usia 6 tahun yang dilakukan melalui pemberian rangsangan pendidikan untuk membantu pertumbuhan dan perkembangan jasmani dan rohani anak agar memiliki kesiapan dalam memasuki pendidikan lebih lanjut yang diselenggarakan pada jalur formal, non-formal, dan informal. Selanjutnya, tujuan pendidikan anak usia dini yang pertama, memberikan pengasuhan dan pembimbingan yang memungkinkan anak usia dini tumbuh dan berkembang sesuai dengan usia dan potensinya. Yang kedua, mengidentifikasi penyimpangan yang mungkin terjadi sehingga jika terjadi penyimpangan dapat dilakukan intervensi dini. Yang ketiga, menyediakan pengalaman yang beraneka ragam dan mengasyikkan anak
yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi dalam berbagai bidang, sehingga siap untuk mengikuti pendidikan pada jenjang sekolah dasar. Selanjutnya, ada hakikat karakter keberanian anak usia dini. Penanaman pendidikan karakter sangat penting ditanamkan sejak dini. Menurut Kurniawan tahun 2015, yaitu pendidikan karakter adalah watak, tabiat, akhlak, atau juga kepribadian seseorang yang terbentuk dari hasil internalisasi berbagai kebajikan yang diyakini dan mendasar cara pandang, berpikir, sikap, dan cara bertindak orang tersebut. Sedangkan menurut Forrester, dikutip dari Adi Susilo tahun 2014 halaman 77, karakter adalah sesuatu yang mengualifikasi seorang pribadi. Karakter menjadi identitas, menjadi ciri, menjadi sifat yang tetap yang mengatasi pengalaman kepentingan yang selalu berubah. Kemudian, hakikat pemrograman bahasa pertama anak usia dini. Yang pertama, perkembangan bahasa anak usia dini. Perkembangan bahasa anak usia dini berdasarkan usia menurut Dennis Ningrum tahun 2014 halaman 245 sebagai berikut. Anak usia 6 bulan, perkembangan bahasanya merespon ketika dipanggil namanya. Ya, misalkan namanya Rosi. Nah, jika dipanggil, anak tersebut dapat merespon. Usia 1 tahun, perkembangan bahasanya yaitu menggunakan 1 atau lebih kata bermakna jika ingin sesuatu. Misalkan si anak ingin makan, maka ia akan menggunakan bahasa makan untuk meminta makan. Kemudian usia 18 bulan, perkembangan bahasanya yaitu kosakata mencapai 5-20 kata. Misalkan papa, mama, kemudian pipis, seperti itu. Kemudian 2 tahun, perkembangan bahasanya yaitu bisa menyebutkan sejumlah nama benda di sekitarnya. Misalkan pensil, ya, terus kemudian bantal, seperti itu ya. Kemudian menggunakan 3 kata, kemudian menggabungkan 2 kata menjadi kalimat pendek. Misalnya mama makan, seperti itu. Kemudian usia 3 tahun, perkembangan bahasanya yaitu bisa bicara tentang masa yang lalu, tahu nama-nama bagian tubuh, gunakan kata dalam 1 kalimat, kosa kata tercapai. Misalkan anak sudah tahu anggota tubuh seperti mata, hidung, mulut, telinga. Seperti itu. Usia 4 tahun, perkembangan bahasanya tahu nama-nama binatang. Misalnya sapi, ayam, ya, seperti itu yang biasa anak-anak lihat, ya. Terus kemudian usia 4 tahun yaitu mengenal tadi ya nama binatang. Usia 5 tahun sekarang, perkembangan bahasanya itu bisa menggunakan kata deskriptif atau kata sifat, mengerti lawan kata besar atau kecil, jadi bisa membedakan mana yang besar dan mana yang kecil, seperti itu. Kemudian dalam metode bercerita, menurut Dieni 2014, metode bercerita adalah cara menyampaikan atau penyajian materi pembelajaran secara lisan dalam bentuk cerita dari guru kepada anak usia dini atau anak taman kanak-kanak. Sedangkan menurut Depdiknas, dikutip Hadisa tahun 2017, mendefinisikan bahwa metode bercerita adalah cara bertutur kata penyampaian cerita atau memberikan penjelasan kepada anak secara lisan dalam supaya mengenalkan ataupun memberi keterangan hal baru pada anak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Endang Kusuma Dewi dengan nomor induk mahasiswa 8620 7181500027 akan mempresentasikan untuk materi UTS, yaitu peningkatan pendidikan anak usia dini dengan dosen pengampu Ibu Hani Ari Rahmani MPD. Saya dari program studi pendidikan anak usia dini tahun 2018 dari Universitas Pancasakti Bekasi. Karakteristik perkembangan dan belajar anak usia kelompok bermain dan TPA. Rentang anak usia dini yaitu antara 4-6 tahun yang secara terminologi disebut juga sebagai anak usia prasekolah. Usia demikian merupakan masa peka bagi anak. Para ahli menyebut sebagai masa golden age. Masa ini merupakan tempo untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan kemampuan fisik, kognitif, bahasa, seni, sosial emosional, disiplin diri, nilai-nilai agama, konsep diri, dan kemandiran menurut Isjoni tahun 2011 nomor 19. Menurut Montessori tahun 2013 nomor 77,
Pembelajaran yang sejati muncul dari kebebasan anak-anak untuk memilih kegiatan mereka, dan untuk menyempurnakannya juga memerlukan perumusan kembali tentang apa makna dari seorang pengajar. Menurut Connie R. Serniawan, seperti dikutip oleh Sabil Rizaldi tahun 2014, nomor 29, bermain adalah aktivitas yang dipilih sendiri oleh anak karena menyenangkan, bukan karena hadiah atau pujian. Melalui bermain, semua aspek perkembangan anak dapat ditingkatkan. Dengan bermain secara bebas, anak dapat bereksplorasi untuk memperkuat hal-hal yang sudah diketahui dan menemukan hal-hal baru. Menurut Suyadi dan Ulfa tahun 2013, nomor 17, lembaga pendidikan anak usia dini perlu menyediakan berbagai kegiatan yang dapat mengembangkan berbagai aspek perkembangan seperti kognitif, bahasa, emosi, fisik, dan motorik. Urgensi pendidikan anak usia dini. Pendidikan baru dilakukan pada anak ketika mencapai usia 6 atau 7 tahun atau sekolah dasar. Stimulasi lingkungan terhadap fungsi otak yang sebagian besar telah berkembang akan terlambat pengembangannya sehingga tidak dapat berfungsi dengan baik. Kondisi ini dapat menyebabkan anak-anak kurang cerdas serta dapat mengurangi optimalisasi potensi otak yang seharusnya dimiliki oleh setiap anak. Menurut Mulyasa tahun 2012, nomor 46 sampai 47. Prinsip-prinsip pendidikan anak usia dini. Menurut Tina Bruce, seperti dikutip oleh Suyadi dan Ulfa tahun 2013, nomor 28, 10 prinsip pendidikan anak usia dini berikut ini. Yang pertama yaitu 1. Masa anak-anak adalah sebagian dari kehidupannya secara keseluruhan. Yang kedua, fisik, mental, dan kesehatan sama pentingnya dengan berpikir maupun aspek psikis atau spiritual lainnya. Yang ketiga, pembelajaran pada usia dini melalui berbagai kegiatan saling berkait satu dengan yang lain. Yang keempat, membangkitkan motivasi intrinsik atau motivasi dari dalam diri anak. Yang kelima, program pendidikan pada anak usia dini ini perlu menekankan pada pentingnya sikap disiplin serta dapat membentuk watak dan kepribadiannya. Yang keenam, masa peka, yaitu usia 0 sampai 3 tahun. Untuk mempelajari sesuatu pada tahap perkembangan tertentu, perlu diobservasi lebih mendetail. Yang ketujuh, tolak ukur pembelajaran pendidikan anak usia dini hendaknya bertumpu pada kegiatan yang telah mampu dikerjakan anak, bukan mengajarkan hal-hal baru kepada anak, meskipun tujuannya baik, karena baik menurut guru dan orang tua belum tentu baik menurut anak. Yang kedelapan, yaitu suatu kondisi terbaik atau kehidupan terjadi dalam diri anak atau inner life, khususnya pada kondisi yang menunjang. Yang kesembilan, orang-orang sekitar anak dan orang dewasa dalam interaksi merupakan sentral penting karena mereka secara otomatis menjadi guru bagi anak. Yang ke-10, pada hakikatnya pendidikan anak usia dini merupakan interaksi antara anak, lingkungan, orang dewasa, dan pengetahuan. Teori Viese yang dikutip Teja Saputra tahun 2001 menjelaskan bahwa bermain bukan saja mencerminkan tahap perkembangan anak, tetapi juga memberikan sumbangan terhadap perkembangan kognisi itu sendiri. Lebih lanjut, Viese menjelaskan bahwa perkembangan bermain berkaitan dengan perkembangan kecerdasan seseorang. Vygotsky yang juga dikutip Teja Saputra tahun 2001 menekankan bahwa bermain mempunyai peran langsung terhadap perkembangan kognisi seorang anak. Menurut Vygotsky, seorang anak belum dapat berpikir abstrak karena bagi mereka makna dan objek menjadi satu. Melalui bermain, ia akan dapat memisahkan makna dengan objek sebenarnya. Peran guru yaitu sebagai motivator agar anak semangat dan antusias dalam bermain, dan juga sebagai inspirator agar anak dapat menunjukkan bakat dan potensi yang ada dalam diri anak. Bermain sebagai metode pembelajaran bagi anak usia dini. Menurut Direktorat Padu tahun 2001 dan Dekdikbud tahun 1998, Sabil Rizaldi tahun 2014 nomor 30-32 menjelaskan bahwa beberapa metode pembelajaran diantaranya adalah sebagai berikut, yaitu metode bercerita, bernyanyi, berdharma wisata, bermain peran, peragaan, demonstrasi, pemberian tugas, dan latihan.
Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Sri Hartini dari Prodi PAUD Universitas Pancasakti. Di sini saya ingin mempresentasikan dengan judul penerapan metode pemberian tugas untuk meningkatkan kreativitas anak. Teknik pengembangan perilaku dan kemampuan dasar melalui pemberian tugas. 1. Pengembangan fisik. 2. Pengembangan kognitif. 3. Pengembangan seni. 4. Pengembangan moral. Pemberian tugas kepada anak ditujukan untuk mengembangkan secara lebih optimal seluruh aspek pengembangan perilaku dan kemampuan dasar anak. Dengan metode pemberian tugas kepada anak ini diharapkan bisa menjadi stimulus untuk segala aspek perkembangan anak usia dini. Metode pemberian tugas diharapkan dapat meningkatkan kreativitas anak di berbagai bidang mata pelajaran. Guru harus pandai mengatasi situasi ini dengan menggunakan strategi-strategi yang sesuai dengan materi pembelajaran dan perkembangan siswa hingga siswa mencapai hasil yang optimal. Seorang guru harus menguasai materi pelajaran, diharuskan pula menguasai metode pengajaran sesuai kebutuhan materi ajar yang mengacu pada prinsip pedagogik, yaitu memahami karakteristik peserta didik. Metode yang dapat digunakan di PAUD diantaranya adalah sebagai berikut: 1. Bercerita. 2. Demonstrasi. C. Sosiodrama atau bermain peran. D. Karya wisata. 3. Ranah dan pengajaran. Ranah kognitif diantaranya pengetahuan, pemahaman, pengaplikasian, pengajian, pembuatan serta evaluasi. Ranah efektif meliputi penerimaan, menjawab, dan menentukan nilai. Ranah psikomotorik meliputi fundamental movement, generic movement, ordinative movement. Keberhasilan tujuan pendidikan output sangat ditentukan oleh implementasinya atau proses, dan implementasinya sangat dipengaruhi oleh tingkat kesiapan segala hal atau input yang diperlukan untuk berlangsungnya implementasi. Keyakinan ini berangkat dari kenyataan bahwa kehidupan diciptakan olehnya serba sistem, utuh dan benar, dengan catatan untuk utuh dan benar menurut hukum-hukum ketetapannya. Menurut Slamen 2005 halaman 1. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Erna Puji Astuti. Ingin melanjutkan tentang pentingnya teknologi bagi pendidikan anak usia dini. Teknologi informasi dan komunikasi atau biasa kita sebut dengan TIK merupakan istilah umum untuk teknologi yang membantu manusia dalam membuat, menyimpan, mengkomunikasikan dan atau menyebarkan informasi. TIK menyatukan komputasi dan komunikasi berkecepatan tinggi untuk data, suara, dan video. Contoh dari TIK bukan hanya berupa komputer pribadi, melainkan juga telepon, TV, peralatan elektronik rumah tangga, dan piranti genggam modern. Contoh, telepon seluler. TIK dapat dimanfaatkan untuk pembelajaran di PAUD. Guru perlu memahami dan menguasai keterampilan penggunaan media belajar berbasis TIK
dengan didasari oleh literasi digital. Literasi digital adalah pengetahuan dan kecakapan untuk menggunakan media digital, alat-alat komunikasi ataupun jaringan dalam menemukan, mengevaluasi, menggunakan, dan membuat informasi serta memanfaatkannya secara sehat, bijak, cerdas, cermat, dan patuh terhadap hukum dalam rangka membina komunikasi dan interaksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital juga merupakan kemampuan menggunakan TIK untuk mengkomunikasikan konten atau informasi dengan kecakapan kognitif. Baik, kita akan lanjut ke teknologi informasi dan komunikasi untuk pendidikan anak usia dini. Hakikat pembelajaran anak usia dini. Anak usia dini berada dalam masa keemasan di sepanjang rentang usia perkembangan manusia. Selama masa itu, anak secara khusus mudah menerima stimulus dari lingkungannya dan siap melakukan berbagai kegiatan dalam rangka memahami dan menguasai lingkungannya. Masa keemasan merupakan masa saat anak mulai peka untuk menerima berbagai stimulasi dan berbagai upaya pendidikan dari lingkungannya, baik disengaja maupun tidak disengaja. Pada masa peka itulah terjadi pematangan fungsi-fungsi fisik dan psikis sehingga anak siap merespon dan mewujudkan semua tugas-tugas perkembangan yang diharapkan. Muncul pada pola literasi digital pada anak usia dini. Literasi digital menunjukkan kemampuan dan keterampilan seseorang dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital dan alat-alat komunikasi yang menggunakan jaringan untuk memperoleh dan memberikan informasi serta berinteraksi dalam kehidupan sehari-hari. Literasi digital adalah kemampuan menggunakan TIK untuk menemukan, mengevaluasi, memanfaatkan, membuat, dan untuk pemanfaatan TIK di PAUD. Kerangka literasi digital yang perlu dibangun mencakup aspek pada anak, guru, dan orang tua sebagai berikut. Literasi digital anak usia dini menunjukkan kemampuan dan keterampilan anak dalam menggunakan dan memanfaatkan media digital dan alat komunikasi yang menggunakan jaringan untuk bermain sambil belajar dalam melakukan aktivitas sehari-hari. TIK penting dalam pendidikan anak usia dini, berkaitan dengan peluang dan potensi yang ditawarkan pada sektor ini. Hal itu termasuk kesempatan untuk mendukung dan meningkatkan pengalaman belajar dan bermain anak-anak, mendukung dan memperkuat pembelajaran dan pengembangan profesional praktis, mendukung dan memperkuat hubungan dan komunikasi antara anak-anak, orang tua, dan orang lain yang terhubung dengan pendidikan anak usia dini. Di sini dengan saya Fedriati, saya akan menjelaskan tentang PowerPoint yang bertemakan upaya meningkatkan prestasi belajar siswa dengan menggunakan metode bervariasi. Usia dini berada pada masa peka dalam pertumbuhan, yaitu masa yang tepat untuk meletakkan dasar pertama dalam mengembangkan aspek-aspek perkembangan. Nah, di dalam proses belajar mengajar, guru harus memiliki strategi agar siswa dapat belajar secara efektif dan efisien, sesuai pada tujuan yang diharapkan. Terus faktor internal yang mempengaruhi prestasi belajar, yaitu inteligensi, minat, bakat, dan motivasi. Sedangkan faktor eksternnya adalah lingkungan sekolah, lingkungan keluarga, dan lingkungan masyarakat. Kemudian di sini ada prestasi belajar menurut para ahli. Bisa dilihat menurut Helmawati 2018. Kemudian cara meningkatkan prestasi belajar pada anak. Di sini ada 8 poin. Bisa dilihat di slide-nya. Menjadikan anak aktif, cara belajar yang beragam, memberikan hadiah atas prestasi anak, mendukung anak dalam belajar, menerapkan metode bermain dan belajar, adanya intermezzo dalam belajar, membantu mengembangkan bakat anak,
Dan yang terakhir, menciptakan suasana belajar yang menyenangkan. Ini reaksi anak dalam kegiatan. Apakah anak itu menarik ke dalam permainan itu? Apakah anak itu senang, antusiasnya semana? Alasan mengadakan evaluasi kegiatan bermain adalah evaluasi merupakan bagian yang tak terpisahkan dari kegiatan belajar melalui bermain. Tujuan-tujuan didasarkan pada pengharapan setiap orang mempunyai ukuran bagi diri sendiri dan orang lain.